Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Ayu Lestari dari kelas 2A Prodi Perbankan Syariah, NIM 205231013. Saya di sini akan menceritakan sedikit tentang perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Langsung saja saya akan bercerita tentang perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti ini adalah peristiwa besar yang pernah terjadi pada masa silam. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau sering disebut sebagai VOC pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Nama Giyanti itu sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian yang berada di desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, nama Giyanti sering disebut sebagai Ianti, tetapi secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang terkenal sebagai Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Pada masa silam, perjanjian Giyanti ini disebut sebagai peredam api konflik yang terjadi berlarut-larut. Setelah Keraton Kartasura pindah ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan ini ternyata belum mati sepenuhnya. Pada saat itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam konflik tersebut mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Mangkubwana II. Pada saat itu, luas tanah yang diberi memicu konflik tersendiri. Salah satu pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terhadap Gubernur Jenderal Baron Panalang. Lalu gubernur tersebut membuat keputusan yang membuat Pakubuwana II tidak jadi memberikan sebidang tanah tersebut kepada Mangkubumi. Sejak itulah terjadi pecah perang Mangkubumen. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara yaitu Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah perundingan, berkali-kali Harting bersepakat dengan keputusan Pangeran Mangkubumi yang mau menjadi penguasa tanah Jawa ini. Pada tanggal 23 September tahun 1754, nota kesepahaman VOC dengan Mangkubumi terlaksana. Nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III yang pengganti Pakubuwana II. Nota itu menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi telah mendapatkan wilayahnya. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Jawa Utara dan Mangkubumi. Penandatanganan perjanjian Giyanti tersebut menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi beberapa bagian atau sering disebut sebagai palihan negeri. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di daerah Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan menyandang gelar yang bernama Senopati Imalogo Saidin Panotogomo Khalifatullah sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Setelah itu melanjutkan pendiskusian tentang pembagian atribut-atribut keraton seperti keris yang menjadi pusaka raja pada saat itu yang diserahkan kepada Hamengkubuwono I. Ada juga bahasa yang dimana Jogja meneruskan ada dialog yang bernama bahasa Bagongan. Ada juga tari dan lain sebagainya. Lalu terbelahnya masyarakat Jawa tersebut berlangsung cukup lama pasca adanya perjanjian Giyanti, seperti pada segi bahasa yang memiliki waktu cukup lama buat mengikuti bahasa-bahasa pada saat ini. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci bagian wilayah tetapi pada bagiannya atau pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa.
Sementara itu, setelah perjanjian Giyanti, Raden Masyahid atau yang sering disebut sebagai Pangeran Sambernyawa yang dulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Dalam gerakan Pangeran Sambernyawa pada bulan Oktober 1755 berhasil mengalahkan satu pasukan dari VOC. Pada bulan Februari 1756, ia hampir membakar sebuah keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan melakukan penandatanganan perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian inilah yang membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta. Kemudian tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan yang masing-masing tumbuh dengan perbedaan model orientasi politik. Inilah yang mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sedangkan wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Paku Alam yang sekarang menjadi daerah istimewa. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.